Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan setiap hari kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengah hingga pada akhirnya Tuhan. Dan apapun pujian yang kami naikkan Tuhan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Sungguh besar setiamu.
Shalom Bapak Ibu, selamat sore, apa kabarnya? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di sore yang ini Bapak, kami bisa bersatu lagi Tuhan di tempat ini. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami, ini semua karena Engkau selalu menjaga kami dan melindungi kami ya Bapak. Tuhan, di sore malam hari ini pun Tuhan Yesus, siapapun kami yang hadir Bapak, kami percaya Bapak, kami datang tidak sama kembali dari tempat ini Bapak. Kami datang bawa masalah, problema, bahkan sakit penyakit, tapi kami pulang dari tempat ini bawa kesembuhan, mujizat, damai, sejahtera, sukacita ya Bapak. Tuhan berkati kami semua yang hadir sore malam hari ini, berkati kami semua dalam pelayanan kami Tuhan Yesus. Tuhan, begitu yang berdoa buat tempat ini Tuhan Yesus, berkati tempat ini dari lantai pertama, kedua, ketiga Tuhan Yesus. Kami bisa aman terus beribadah tempat ini ya Bapak. Kami tolak segala roh-roh yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini. Kami sepakat satu hati tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Andi Bapak yang memberikan tempat ini buat kami. Kami percaya Bapak berkati Pak Andi dalam usaha pekerjaannya, berkati dalam pelayanannya Bapak. Begitu juga Bu Endat berkati dalam usaha pekerjaannya Bapak. Bahkan keluarganya Tuhan Yesus, anaknya Lukas Lopanda juga Tuhan Yesus berkati dalam usaha pekerjaan. Bahkan berkati dalam pelayanan Bapak. Satukan hati kami terus bisa bersatu bersama muji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba iman yang percaya Bapak. Pak Andi, Bu Endat bisa terus mengayomi kami semua jemaat JKS HBC yang sekarang ini Bapak. Berkati kami semua jemaat JKS HBC yang diserang Bapak dari ujung timur, barat, selatan, utara, dimanapun kami tinggal ya Bapak. Berkati kami, Kau tambah-tambahkan terus jemaat JKS HBC diserang Tuhan Yesus. Kami mau terus lebih banyak lagi ya Bapak. Bahkan berkati juga gereja kami yang ada di Taman Kopassus. Berkati Tuhan Yesus kami bisa terus aman beribadah di Taman Kopassus. Kami tolak segala roh yang mengganggu ibadah kami setiap hari Minggu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami jemaat, guru-guru sekolah minggu, pendoa sapat, evangelis, pendeta sinode, bahkan gembala kami sekalipun. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan bahkan nambah doa buat tanggal 15 nanti Bapak mau mengadakan acara Natal untuk gereja JKS HBC. Tuhan Yesus berkati panitia, berkati semua jemaat, berkati semua yang terlibat dalam acara Natal nanti Bapak. Berikan cuaca yang terbaik buat kami Bapak. Kami tolak hujan, kami tolak badai, kami tolak huru hara, kami tolak roh keributan, kami tolak apapun yang tidak berasal dari Engkau, tolak hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibadah Natal nanti Bapak tanggal 15 dari awal hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, inilah hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba mau menyampaikan firman-Mu sore malam hari ini Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Hamba tidak ada apa-apanya ya Bapak. Hamba percaya Tuhan Yesus, ajari terus hamba supaya hamba bisa terus menabur firman-Mu buat keluarga, buat saudara-saudara hamba Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, di sore malam hari ini ya Bapak Ibu ya, mari kita kembali lagi sama-sama belajar firman Tuhan ya. Di sini saya bikin perikopnya agar kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Karena kita mau menjalani tahun 2023 ini, tahun yang baru ini, aku percaya di tahun 2023 ini, tahun baru ini Bapak, Bapak Ibu ya, semoga menjadi tahun berkat buat kita. Saya ambil dari firman Tuhan yaitu dari Mazmur 100 ayat 4 dan Mazmur 22 ayat 4. Saya bacakan aja buat Bapak Ibu. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 22-nya, Mazmur 22 ayat 4. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Amin Bapak Ibu ya. Di sini saya bikin perikopnya Bapak Ibu ya untuk Mazmur 100 ayat 4 tadi dan Mazmur 22 ayat 4. Di situ saya bikin kita selalu bersyukur. Amin Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu semua yang hadir, bahkan yang tidak hadir sore malam hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu kita selalu bersyukur. Ya Bapak Ibu ya. Ucapan syukur akan membuka pintu kuasa Roh Kudus turun atas kita. Yang percaya katakan amin.
Ya Bapak Ibu ya. Nah, membuat kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan serta membuat hadirat Tuhan turun atas kita. Rasa susah atau senang adalah pilihan kita, ada di tangan kita. Dalam ucapan syukur ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi benar-benar di sini saya mau mengajak Bapak Ibu ya. Kita harus selalu bersyukur, apapun adanya harus bersyukur Bapak Ibu ya. Sekalipun kita umpamanya yang punya suami yang masih kerja ya Bapak Ibu ya, sekalipun gajinya kecil ya, kalau memang kita yang hitung-hitung, biasanya ibu-ibu yang sering hitung ya, itu tidak cukup untuk dalam 1 bulan. Tapi kalau kita selalu mengucap syukur, kita harus bersyukur ya Bapak Ibu ya, kita syukurin aja. Memang semuanya sih ya kecil nggak cukup ya, besar kurang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekalipun itu kecil ya Bapak Ibu ya, kita harus syukurin ya Bapak Ibu. Dan saya tidak lupa untuk buat Bapak Ibu, jangan lupa untuk memberi perpuluhan, bahkan memberi persembahan kalau kita lagi ibadah Bapak Ibu ya. Ucapan syukur itu paling penting Bapak Ibu. Apa katanya tadi di situ? Saya ulangin ya Bapak Ibu ya. Ucapan syukur membuka pintu kuasa Roh Kudus turun atas kita katanya. Amin Bapak Ibu. Bahkan membuat kita memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Tuh, ucapan syukur Bapak Ibu ya. Jadi di situ juga serta membuat hadirat Tuhan turun atas kita. Kalau kita selalu mengucap syukur. Amin Bapak Ibu ya. Jangan nanti giliran kecil ngomel, giliran besar diem aja. Kan banyak kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu ya, sekalipun itu kecil, kalau kita memang benar-benar syukuri dengan iman, percaya, itu lebih daripada cukup Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau umpamanya kita benar-benar minta sama Tuhan, kita syukuri sama Tuhan, mungkin dia digandakan sama Tuhan. Kita selalu gandakan, kita selalu minta sama Tuhan ya. Nah, kita doa supaya dilipat gandakan sama Tuhan. Karena di situ dikatakan ya Bapak Ibu ya, rasa susah atau senang adalah pilihan kita, ada di tangan kita. Dalam ucapan syukur ada mujizat. Amin Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang kedua mau saya ajak Bapak Ibu ya, kita selalu mengampuni. Nah, kita selalu mengampuni, di situ saya ambil dari Ayub 42 ayat 8 sampai 10. Ayub 42 ayat 8 sampai 10. Ya, saya bacakan saja. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat 10-nya, ayat 10 katakan di situ. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Amin Bapak Ibu. Apa dikatakan di situ? Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat loh. Ya Bapak Ibu ya. Kita semua di sini mau seperti Ayub kan Bapak Ibu? Nah, jadi kita harus rajin berdoa ya Bapak Ibu ya. Kita harus rajin meminta. Nah, bahkan di situ dikatakan Tuhan perintahkan Ayub berdoa untuk sahabatnya, katanya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus gitu Bapak Ibu. Kita harus doakan sahabat kita, bahkan tetangga kita, ya saudara-saudara kita. Nah, sahabat-sahabat yang telah menyakitinya, supaya Ayub tidak kepahitan, katanya Bapak Ibu ya. Siapa yang mengatakan itu Bapak Ibu? Tuhan kita. Nah, jadi Ayub disuruh berdoa supaya tidak ada kepahitan, supaya tidak ada akar pahit. Begitu juga buat kita Bapak Ibu. Nah, jangan ada akar pahit buat kita, baik itu buat saudara kita maupun buat tetangga kita, ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada akar pahit. Nah, di situ
Tuhan memuliakan Ayub sesudah Ayub mengampuni, katanya. Ya, Bapak Ibu ya, kita harus mengampuni seperti Ayub. Ya, sekalipun itu musuh kita harus kita ampuni, Bapak Ibu. Sekalipun dia berkata kasar sama kita, sekalipun dia nakal sama anak kita atau cucu kita, ya Bapak Ibu ya, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kita doain saja, kita ampunin dia. Ya, kita semuanya kita serahkan sama Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, dengan mengampuni kita sedang membuka pintu-pintu berkat dan kita berbuat lebat, kata Ibu. Ya, dengan kita mengampuni orang, dengan kita mengampunin yang punya salah sama kita, dengan kita mengampuni musuh kita, apa dikatakan di situ? Nah, membuka pintu-pintu berkat dan kita berbuah lebat, katanya. Kita bisa berbuat lebat, Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Siapa yang mau kayak Ayub itu Bapak Ibu? Saya rasa kita semua di sini pengen kayak Ayub ya Bapak Ibu ya. Bahkan saya sendiri juga mau. Ya Bapak Ibu ya. Kita mau berbuah lebat. Hah? Amin Bapak Ibu. Ya, jadi harus benar-benar seperti perintah Tuhan kepada Ayub. Tadi dikatakan di firman-Nya ayat 10 kan dikatakan di situ ya Bapak Ibu ya. Saya ulangin di ayat 10-nya Bapak Ibu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub ya. Jadi kita juga harus kayak gitu Bapak Ibu, supaya keadaan kita dipulihkan setelah ia meminta doa. Jadi kita berdoa sama Tuhan untuk sahabat-sahabatnya. Ya Bapak Ibu, jangan kita berdoa untuk diri kita sendiri aja, jangan. Semua harus kita bawa dalam doa. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin Bapak Ibu. Ya, harus percaya Bapak Ibu ya, kita harus bisa seperti Ayub. Ya, jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan kita kalau berdoa cuman hanya untuk diri kita sendiri, jangan. Bahkan orang yang tidak minta doa juga harus kita doain, apalagi dia minta doa, umpamanya dia minta doa, Bu, tolong dong doain saya gini, bla 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 ya Ibu ya, kita harus doain. Begitu juga bapak-bapak, Pak aku tolong doain Pak gini, kita harus doain Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya yang ketiga, di situ saya bikin perikopnya, kita selalu mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang erat. Ya Bapak Ibu ya, gimana sih? Contohnya seperti suami istri atau istri dengan anak, ya bapak dengan ibu, harus bapak dengan anak, ibu dengan anak itu harus erat. Saya ambil di situ dari ayatnya dari Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan di situ, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan di situ kita harus tinggal dalam Tuhan, Tuhan harus ada tinggal di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan atau Tuhan tidak mau tinggal dalam hidup kita, tidak mau tinggal dalam diri kita, no, gak bakalan. Ya Bapak ya, seperti ranting, katanya seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kalau ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Di situ ya, hubungan di dalam Tuhan ada 3 jenis Bapak Ibu ya. Hubungan dalam Tuhan ada 3 jenis. Saya buat di situ ada 3 jenis. Yang satu adalah harus tahu ya, harus tahu Tuhan, harus kenal dan bergaul erat dengan Tuhan. Ya, kita juga kalau bergaul sama teman kan harus tahu dulu orangnya kayak apa. Kan nggak asal kita temenin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi begitu juga sama Tuhan. Ya, kita harus tahu katanya. Harus kenal dan bergaul erat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Dalam kurung di situ saya bikin bisa mengalami mujizat. Kalau kita memang tahu, kita kenal, kita bergaul erat dengan Tuhan, ya Bapak Ibu ya,
kita bisa mengalami mujizat. Hah? Amin Bapak Ibu. Nah, di situ di Matius 19 ayat 17 juga dikatakan hanya satu yang baik, yaitu turuti segala perintah Allah. Bahkan Mazmur 84:11, jika mau Tuhan berkenan kepada kita, maka harus erat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan, ya, kalau memang dikatakan di situ, jika mau Tuhan berkenan kepada kita, kata berkenan kepada kita, Dia mau melihat kita, ya Bapak Ibu ya, terutama melihat dulu lah, ya kan. Tuhan juga kan nggak asal-asal, ya kan Bapak Ibu ya. Kita kalau kita mintanya dengan cara tidak benar, Tuhan juga nggak asal-asal ngasih. Apa bedanya seperti anak dengan bapaknya? Kalau memang anaknya mintanya dengan paksa sama bapaknya, belum tentu bapaknya langsung ngasih Bapak Ibu, ya. Nah di situ kan dikatakan tadi, hubungan di dalam Tuhan ada 3 jenis, tahu, kenal, dan bergaul erat dengan Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu ya. Bahkan hanya satu yang baik, yaitu turuti segala perintah Allah. Kita udah, umpamanya kita udah tahu, udah kenal, udah bergaul erat, ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak kita turuti perintahnya, sama aja bohong. Jadi kita udah tahu nih, kita udah tahu nih tuh, oh Tuhan kayak gini. Kita udah kenal nih, oh itu Tuhan Yesus. Nah, kita udah bergaul erat sama Tuhan nih, ya kan? Kalau nggak kita turutin perintahnya, pokoknya kamu harus jalankan firman saya, kamu harus baca Alkitab, kamu harus berdoa, kamu harus rajin minta sama saya. Kalau kita tidak jalankan itu, Bapak Ibu, nggak bakalan dikasih. Ya, Bapak Ibu ya. Di situ juga dikatakan hanya satu yang baik, yaitu turuti segala perintah Allah. Jika mau Tuhan berkenan kepada kita, maka harus erat dengan Dia. Harus benar-benar kita bergaul erat dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, kita harus benar-benar lah, jangan suam-suam kuku. Ya Bapak Ibu ya, suam-suam kuku, tahu kan Bapak Ibu? Nah, kalau lagi mood, ayo, kalau lagi enggak ya udah kan gitu kan, nggak boleh. Ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Tuhan juga pasti kayak gitu. Kau aja males-males sama saya kok. Bisanya cuma maksa saya katanya. Kamu nggak mau jalanin firman saya. Kita juga jangan hanya baca firman Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan. Kalau enggak kita lakukan pasti dia nggak mau. Tuhan juga tahu. Ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang terakhir ya Bapak Ibu ya, untuk yang terakhir, yang keempat, di situ perikopnya saya bikin kita selalu melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Saya ambil dari Matius 7 ayat 13. Bapak Ibu ya. Nah, di situ saya bacakan saja, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Amin Bapak Ibu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, katanya kan Bapak Ibu ya. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bolak-balik terus, pasti pintu itu makin lebar. Ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dikatakan di situ, kita harus merencanakan, ya Bapak Ibu ya, kita harus merencanakan, memberi dan menyatakan kebaikan pada sesama, terutama yang susah. Ya Bapak Ibu ya, memberi kepada sesama, terutama yang susah. Amin Bapak Ibu. Di Indonesia ini kan paling banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita lihat sih ya, contohnya seperti di lampu merah lah, orangnya sih memang masih sehat, gagah, bahkan di rumah-rumah, di perumahan Bapak Ibu, anak muda itu kalau dipikir kan, masih bisa dia kerja, masih kuat. Tapi kenapa harus minta-minta? Dengan cara apa? Dengan cara mengamen. Ya Bapak Ibu ya. Itu juga kalau di lampu merah itu,
Saya terus terang Bapak Ibu, saya tuh nggak miris kalau ngelihat orang-orang kayak gitu. Tapi kalau ngelihat orang yang seperti di lampu merah, contohnya Bapak Ibu ya, yang kakinya nggak ada dua-duanya atau tangannya nggak ada dua-duanya, udah pakai kursi roda, didorong sana, dorong sini, dengan panas-panasan ya wajar aja lah kita kasih. Tapi kalau seperti di lampu merah, umpamanya kayak manusia-manusia silver Bapak Ibu, kan masih bocah-bocah itu, masih masa depannya masih istilahnya masih cerah lah. Kalaupun dia umpamanya bersih, manusianya diminta kerja, ikut bangunan, ikut apa aja, ya Bapak Ibu ya, itu masih kuat. Ya Bapak Ibu ya, kan ada lagi juga kalau kita lihat itu yang contohnya ya Bapak Ibu ya, contohnya kayak orang Medan lah Bapak Ibu, orang Medan bahkan sampai istrinya juga ikut bantu suaminya nambal ban, ya Bapak Ibu ya. Berarti loh Bapak Ibu nambal ban itu, dan macam-macam. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya Bapak Ibu ya, kalau di lampu merah terus terang aja. Tapi kalau memang dia datang dengan kakinya nggak punya, pakai tongkat, ya tangannya udah nggak ada, nah itu. Tapi sebenarnya kalau Tuhan itu pasti Bapak Ibu bisa perhatikan, yang manusia yang punya kekurangan itu pasti punya kelebihan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, di situ dikatakan tadi kan kita harus merencanakan, memberi dan menyatakan kebaikan pada sesama, terutama yang susah. Atau dalam kurung, kalau kita menabur baik maka kita akan menuai baik. Amin Bapak Ibu. Nah itu harus dicamkan, harus diingat. Kalau kita menabur kebaikan Bapak Ibu ya, kita juga harus menuai baik. Gak mungkin ya, gak mungkin lah Bapak Ibu kalau kita umpamanya nanam jagung masa terus panennya padi, kan gak mungkin Bapak Ibu ya. Atau kita nanam jagung panen singkong, kan gak mungkin Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan tadi, kalau kita menabur baik maka kita akan menuai baik. Amin Bapak Ibu. Nah, di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, kita harus mengasihi sesama karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kasih Allah memenuhi hidup kita, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mengasihi, ya Bapak Ibu ya, sebelum kita mengasihi saudara-saudara kita, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Segala sesuatunya Tuhan lebih tahu duluan. Makanya kita kalau mengasihi itu, ya seperti katakan tadi, kalau kita menabur kebaikan, kalau kita menabur itu Bu, Bapak, ya yang di sini semua ya, jangan tanggung-tanggung. Ya Bapak Ibu ya, jangan takut. Yang namanya menabur, mengasihi, ya. Nah, karena dikatakan kan di situ kita harus mengasihi katanya sesama kita manusia ya Bapak Ibu ya, sama karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu, Tuhan kita, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, amin Bapak Ibu ya. Nah, ketika kasih Allah memenuhi hidup kita, ya, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal yang tidak mungkin. Kan terkadang kan kita ini manusia ini kan bisa aja kan terkadang, masa iya sih saya ngasih kayak gini-gini, ya kan? Karena tidak sabarnya, ya, karena tidak sabarnya itu ya Bapak Ibu. Nah, terus saya mau kepada Bapak Ibu, jangan iblis selalu menguasai roh ketakutan dalam pikiran kita, terutama dalam pikiran kita ya Bapak Ibu ya. Kan banyak kan kita ini manusia kayak gitu. Roh ketakutan duluan datang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kan kadang kita mau ngasih, umpamanya ngasih 10.000 aja tuh, masa iya sih nanti dikembaliin 10-20 kali lipat. Kan roh ketakutan namanya Bapak Ibu ya. Sebagai contoh kayak gini lah, anak kita masih sekolah ini ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ini yang terutama ibu-ibu nih yang paling khawatir ini. Paling cepat roh ketakutannya pikirannya
dirasukin iblis. Jadi takut, benar-benar takut itu. Ibu-ibu itu kalau umpamanya anaknya sekolah ya bawa HP. Waduh, ini udah jam berapa ini? Udah jam 2 kok anak saya belum pulang-pulang. Padahal anaknya lantaran baterainya lowbat loh, Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya mau minta kepada Bapak Ibu ya, semuanya jangan sampai kejadian itu roh ketakutan, iblis itu memasukin pikiran kita untuk ketakutan duluan, ya. Nah, kita harus percaya di situ kan dikatakan tadi, ketika kasih Allah memenuhi hidup kita, hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Ya nggak mungkin loh, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin katanya. Itu di sini yang berkata firman Tuhan loh. Ya Bapak Ibu ya. Saya cuma hanya menyampaikan saja, saya cuma sarana. Ya. Saya diperintahkan Bu Enda diperintahkan sama Tuhan untuk menyampaikan firman buat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu cuma hanya mendengar aja, nggak melakukan, ya sama aja bohong Bapak Ibu. Ya, amin Bapak Ibu, amin. Nah, saya ulangi lagi kan, ketika Allah memenuhi hidup kita, katanya hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih di sore hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Puji nama Tuhan, saya menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 0100 300 566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 0100 300 566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di sore yang indah ini kami tiba di sini. Ini bukannya kuatkan gagah kami, karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, berkati Pak Hendrik Sihaan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati usaha pelayanannya, berkati keluarganya, anak cucunya juga Tuhan yang memberkati. Biarlah firman ini menjadi rema kehidupan, bertumbuh, berakar dan berbuah manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga kami berdoa buat tim pendoa syafaat, guru sekolah minggu, para jemaat, semua yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami doa buat nanti tanggal 15 ada rencana mau Natal di gereja SKBC Serang ya Tuhan Yesus. Biarlah cuaca yang bagus ya Tuhan Yesus, dan banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat gereja SKBC Serang merayakan Natal gereja itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Pak Andi, Bu Enda serta Lukas Lepanda juga Tuhan yang memberkati. Berilah Pak Andi terus hikmat-marifat dari sorga, biar Pak Andi terus mengayomi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga buat bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, pulihkan perekonomian bangsa negara kami ya Tuhan Yesus.
Biar bangsa negara kami takut akan Engkau ya Bapa. Berkati Pak Jokowi serta wakilnya juga Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Para menteri, para pimpinannya juga Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu ya, di sore malam hari ini berhubung ibadah kita telah selesai, kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput engkau dan saya naik ke saleh-salehnya. Mari kita yang sudah percaya firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi